Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Adik-adik kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba masing-masing buka buku fikinya ya, buku paket fikinya. Kita halaman 54 ya. Oi. Oi. Udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Coba yang kameranya masih mati dinyalain dulu ya. Biar mukanya kelihatan. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Nah, baik, kita mulai ya. Untuk pembelajaran fikih hari ini, yaitu tentang zakat. Apa sih zakat itu? Jadi, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti salat, haji, puasa yang telah diatur secara terperinci berdasarkan Al-Quran dan hadis. Zakat itu juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam. Nah, selanjutnya, pada pengertian zakat. Coba, ada yang mau baca? Coba Nia Febrianti, baca yang pengertian zakat. Mana Nia Febrianti? Iya, Bu. Baca yang pengertian zakat ya. Yang zakat merupakan, Bu. Iya, yang pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka, yuzaki, yuzkiyah. Artinya menyucikan sesuatu yang kurang bersih, baik diri maupun harta. Adapun menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang menerimanya dengan beberapa syarat. Ayo, lanjutin. Harta halal yang kita miliki di dalamnya terdapat orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, zakat dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Dengan mengeluarkan zakat, harta kita tidak akan habis, tetapi akan berkembang. Artinya harta kita tidak akan habis sebab mengeluarkan zakat. Maka dengan mengeluarkan zakat, harta kita akan tetap bersih dan suci. Dah? Nah, jadi zakat yang dikeluarkan itu untuk membersihkan harta kita. Dengan kita mengeluarkan zakat, harta kita tidak akan habis, tetapi akan berkembang. Jadi,
Dengan kita berzakat, harta kita tidak akan habis, sebab Allah menambah harta dan nikmat apabila kita mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, harta kita juga menjadi bersih dan suci. Nah, di bawah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat ini menjelaskan, tegakkanlah salat yang diwajibkan atas orang-orang muslim. Tunaikanlah zakat yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tundukkanlah kepada perintah Allah, salatlah dengan berjamaah bersama orang-orang yang salat, dan sempurnakanlah ruku kalian bersama mereka, karena orang-orang Yahudi tidak memiliki ruku di dalam salat mereka. Sampai sini paham? Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada Quran surat At-Taubah yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, maksud dari ayat ini yaitu dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa yang mengembangkan kebaikan mereka, dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar doamu lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Dapat dimengerti? Paham semuanya? Paham, Bu. Yaudah. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai berdimensi ganda, transendental, dan horizontal. Oleh karena itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat akan berdampak pada terwujudnya tatanan kehidupan sejahtera, di mana seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Nah, jadi jika kita mengeluarkan zakat, kita tidak boleh merasa rugi. Bahkan dengan berzakat akan ditambah harta dan nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya ada Quraisy Shihab menjelaskan bahwa zakat akan berdampak terhadap kehidupan individu maupun masyarakat secara kolektif. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan. Nah, jadi dengan kita berzakat akan melatih diri kita menjadi seseorang yang tidak pelit dan melatih diri kita untuk menjadi orang yang dermawan dengan saling berbagi. Nah, yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman. Bukan hanya kepada penerima, melainkan juga kepada pemberi zakat. Nah, jadi maksudnya, dengan berzakat, hubungan seseorang dengan yang lainnya akan menjadi rukun, damai, harmonis, dan dapat menciptakan situasi yang tentram. Karena iri hati, karena kedengkian dan iri hati, mereka yang hidup dalam kemiskinan. Nah, pada saat mereka melihat seseorang yang mengeluarkan bantuan kepada mereka, kedengkian kepada mereka terbuka yang mengakibatkan keresahan, sehingga pada akhirnya menimbulkan kecemasan.
Nah, yang ketiga, mengembangkan harta benda. Nah, pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu spiritual dan ekonomis psikologi. Nah, selanjutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maksudnya ayat ini menjelaskan terdapat janji dari Allah yang benar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagai saleh serta menunaikan salat sebagaimana yang diperintahkan dan memberikan zakat, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang cukup di sisi Rabb-nya dan akan menerimanya pada saat membutuhkan di hari kiamat. Mereka tidak akan merasakan takut terhadap apa yang akan dihadapinya dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta tidak bersedih juga baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu menjelaskan tentang orang-orang yang berzakat. Sampai sini dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyain enggak? Ya, Bu. Ayo, ada yang mau ditanyain enggak? Enggak. Belajar di rumahnya gimana? Lancar? Lancar, Bu. Nah, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk belajar di hari ini tentang zakat. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar pakai masker, habis dari luar rumah, tangan, kalau enggak bawa hand sanitizer kemana-mana. Udah ya, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.